Sintayong hidupkan kembali sang metronom timnas Indonesia. Amunisi keturunan tambahan di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar pemecatan Philipp Dröscher menggema. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Eksperimen berhasil, Sintayong hidupkan kembali sang metronom timnas Indonesia. Di balik kesuksesan timnas Indonesia 2 kali memberodong 6 gol Brunei Darussalam di putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, salah satu pemain yang tentunya perlu untuk mendapatkan apresiasi tinggi adalah Ricky Kambuaya. Sintayong berhasil menghidupkan kembali sentuhan Ricky Kambuaya sejak diturunkan di babak kedua pada leg pertama. Dipasang sebagai tandem Sandy Walsh, pemain Dewa United tersebut berhasil kembali menemukan sentuhan terbaiknya hingga mampu menghidupkan permainan. Di leg kedua, Ricky Kambuaya kembali sukses menjadi metronom permainan di lini sentral skuad Garuda. Bermain sejak menit pertama, keberadaan Ricky yang berkolaborasi dengan Rahmat Irianto sukses menghidupkan serangan skuad Garuda sejak peluit pertama dibunyikan. Bahkan selama dirinya berada di lapangan, serangan-serangan membahayakan yang dibangun oleh timnas Indonesia pada pertandingan tersebut hampir seluruhnya berasal dari pergerakan dan distribusi bola yang dimainkannya. Salah satu bukti nyatanya ialah pada menit ke-6 pertandingan berjalan, proses gol pertama yang dicetak oleh Hoki Caraka bukanlah sebuah gol yang bersifat kebetulan. Ricky Kambuaya yang melihat pergerakan menusuk dari seorang Sandy Walsh mengalihkan bola ke sisi kanan permainan. Bola umpan yang sukses diterima oleh Sandy tersebut, kemudian diteruskan melalui umpan menyusur tanah oleh Sandy Walsh dan berhasil dikonversi dengan baik oleh Hoki Caraka untuk mencetak gol perdananya bagi skuad Garuda Senior. Menonton permainan seorang Ricky Kambuaya di laga kedua antara timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam memang sebuah hal yang bisa dikatakan mewah. Pasalnya, olah bola yang dilakukan oleh pemain berusia 27 tahun tersebut memang benar-benar menjadi kunci dalam permainan yang dikembangkan oleh skuad Garuda. Performa itulah yang telah lama ditunggu pecinta sepak bola tanah air hingga banyak yang menyebut Ricky Kambuaya mode Piala AFF 2020 telah lahir kembali. Jika konsisten dengan permainan yang ditunjukkannya di laga melawan Brunei Darussalam, bukan tak mungkin satu slot lini tengah timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia maupun Piala Asia mendatang akan menjadi miliknya, sekalipun kedatangan beberapa pemain keturunan tambahan. Amunisi keturunan tambahan di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertama, Joe Itzes. Joe Itzes diketahui sudah datang ke Indonesia untuk menemui Ketum PSSI Erick Thohir, sekaligus melengkapi berkas tambahan yang dibutuhkan dalam proses naturalisasi. Beberapa waktu yang lalu, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga membocorkan bahwa proses naturalisasi Joe Itzes sudah sampai di Kemenkumham. Jadi tinggal menunggu waktu untuk membuat Joe Itzes menjadi warga negara Indonesia dan akhirnya memperkuat skuad Garuda. Pengalaman Joe Itzes yang masih berusia 23 tahun tersebut, namun sudah berkarir di Italia akan menjadi keuntungan sendiri bagi timnas Indonesia. Kedua, Nathan Juan. Sejauh ini proses naturalisasi Nathan dikabarkan berjalan lancar oleh Sintayong. Pemain yang membela Swansea City tersebut bahkan telah menonton langsung laga timnas Indonesia versus Brunei Darussalam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia. Datang bersama sang ayah, Erick Thohir memastikan Nathan siap membela skuad Garuda demi meraih prestasi di masa yang akan datang. Ketiga, Kevin Dix. Sintayong lagi-lagi meminta pemain bertahan untuk dinaturalisasi oleh PSSI. Salah satu yang sedang diproses untuk dinaturalisasi itu adalah Kevin Dix. Pemain yang kini membela FC Copenhagen tersebut bisa bermain sebagai bek tengah, namun juga bisa dimainkan sebagai fullback. Pemain berusia 27 tahun itu memiliki banyak pengalaman yang bisa membantu timnas Indonesia.
sebab sempat bermain di Liga Italia bersama Fiorentina dan Empoli hingga di Liga Belanda bersama Feyenoord. Coreng kiprah timnas Vietnam, kabar pemecatan Philippe Troussier menggema. Kabar panas menggema dari pelatih Vietnam Philippe Troussier yang sudah tak mendapat kepercayaan lagi dari penggemar sepak bola Vietnam usai The Golden Star Warriors menelan rentetan hasil buruk. Sebagaimana diketahui, Vietnam baru saja merampung 3 laga uji coba di FIFA Matchday Oktober yang hasilnya menelan kekalahan 2-0 atas China dan Uzbekistan serta digulung Korea Selatan dengan skor 6-0. Kendati secara kualitas memang berat, namun banyak supporter Vietnam yang menilai permainan Nguyen dan kawan-kawan mengalami penurunan performa tidak seperti di bawah asuhan Park Hang-seo. Menariknya, kekesalan para penggemar ditujukan langsung kepada sang pelatih Philippe Troussier. Sebab pelatih asal Perancis itu baru didapuk sebagai pelatih Vietnam pada Januari 2023, namun gagal meneruskan jejak apik Park Hang-seo. Oleh sebab itu, Philippe Troussier mendapatkan tekanan yang luar biasa dari para penggemar. Banyak dari para penggemar Vietnam yang secara terang-terangan mengaku tak mempercayai sang pengganti Park Hang-seo itu. Troussier disebut merupakan pelatih yang paling tak kompeten yang pernah dimiliki oleh Golden Star Warriors sepanjang sejarah. Para penggemar juga mengaku sudah muak melihat taktik yang diterapkan ke timnas Vietnam dalam beberapa bulan terakhir ini. Bahkan ada pula yang meminta Federasi Sepak Bola Vietnam untuk segera mengambil tindakan tegas. Mereka ingin PFF segera mendepak Troussier dari kursi kepelatihan Golden Star Warriors. Hal tersebut tentu berbanding terbalik dengan Sintayong bersama timnas Indonesia. Kendati belum mempersembahkan trofi, Sintayong mulai mendapatkan kepercayaan pecinta sepak bola tanah air usai menciptakan banyak perubahan mulai dari regenerasi pemain, fisik hingga mental. Di laga uji coba, Sintayong juga mampu meracik permainan yang banyak meyakinkan, sangat nyaman ditonton. Bahkan skuad Garuda hanya kalah 2-0 dari Argentina yang notabene juara Piala Dunia 2022. Ini menarik untuk menanti ada taktik Sintayong dan Philippe Troussier di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia maupun Piala Asia mendatang. Namun apakah Philippe Troussier masih mendapat kepercayaan dari timnas Vietnam? Kita tunggu saja kejutannya.